Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin, mari sama-sama kita buka dan kita awali kalim kita ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati kita Ustaz Ahmad Jailani, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman dan seluruh pengurusnya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, seperti biasa setiap Rabu malam kita laksanakan taklim dan kajian tafsir Al-Quran dan kita tafsir Munir susunan Syekh Nawawi Al-Badri, yang kalau tidak salah pada Rabu lalu sampai dengan surat Al-Qamar ayat yang ke-50, berikutnya adalah ayat ke-51. Hadirin, mari sama-sama kita ikuti dan kita simak pada Ustaz Ahmad Jailani. Dipersilakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Al-Hadi Al-Zabidi, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, serta seluruh pengurus, para asatidz, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum taklim ini kita mulai, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang Fatihah ini kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman, semoga dosa mereka Allah ampuni dan umurnya Allah jadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendoakan semoga diberikan sehat afiat serta negara yang kita cintai diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was suhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadits wal mufassirin wa jami'i malaikatillahi wal muqarrabin wal qaribin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa thumma ila hadratil mu'allifil kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa thumma ila ruhi Haji Tan Iskandar wa thumma ila ruhi Haji Abdul Rahman Madinah wa thumma ila ruhi Ustaz Haji Sogari wa thumma ila ruhi Ustaz Haji Mansur wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di jamaah di Masjid Baitur Rahman. Allah yaghfiru dzunubahum wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa bi niyyatin madhkurah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu bis-subur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Dalam surah Al-Qamar ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian
manusia yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah menceritakan dari kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum sampai dengan Fir'aun, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap itu semua mempunyai konsekuensi. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Qamar ini menceritakan. Lalu Allah pada ayat yang ke-50 ini, walaqad ahlakna asya'akum, memperingati para orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu didakwahi oleh Rasulullah SAW agar mereka beriman kepada Allah, melepaskan pola hidup yang tidak ada aturan, karena di saat itu disebut zaman jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengembalikan aspek humanisme manusia. Jadi manusia yang berperilaku layaknya manusia. Jangan manusia berperilaku layaknya binatang. Tetapi pada saat itu banyak penentangan, dan Allah menceritakan penentangan itu bukan saja di masa Rasul, di masa Nabi Muhammad SAW, bahkan di zaman-zaman sebelumnya terjadi penentangan. Maka Allah ingatkan umat-umat terdahulu saja yang mereka besar-besar, peradabannya pun luar biasa, itu Allah hancurkan. Maka bagaimana dengan kamu? Dan itu menjadi sebuah cerita, dan cerita itu bukan hanya cerita tapi menjadi pelajaran. Fahal min muddakir. Tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Di zaman itu manusianya luar biasa, peradabannya juga luar biasa. Bahkan piramide yang dibangun oleh Haman atas perintah Fir'aun, itu teknologinya pun sampai saat ini para ahli itu luar biasa, takjub sebegitu simetrisnya piramide. Itu Allah hancurkan. Bagaimana dengan kafir Quraisy dan kita saat ini? Walaqad ahlakna asya'akum, dan sungguh kami telah hancurkan asya'akum, orang yang sama kekafirannya. Denganmu itu fahal min muddakir, apakah tidak mengambil pelajaran? Pelajaran di sini artinya bahwa setiap manusia itu diberikan jibili, diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, baik yang dididik ataupun yang tidak terdidik, secara naluri manusia itu sadar ada kehidupan setelah dunia, ada kematian, dan sadar bahwa di dunia ini bakal dia tinggalkan. Tetapi kesadarannya itu hilang, tertutupi dengan ego yang didorong oleh hawa nafsu, sehingga kesadaran itu tertutup oleh syahwatnya, oleh hawa nafsu. Maka Rasulullah SAW karena pada saat itu dominan manusia lebih mengedepankan syahwatnya, diutus para nabi itu setiap masa, setiap zaman. Bahkan Nabi Muhammad yang diutus di akhir zaman itu ingin mengembalikan aspek kemanusiaan manusia. Ya kalau manusia ya harus berbuat dan bertindak berlaku layaknya manusia. Ini layaknya binatang. Makanya disebut di zaman itu zaman jahiliyah. Tetapi manusia nggak mau.
dengan aturan. Karena manusia sifat dasarnya tidak mau diatur. Itu sifat dasar manusia. Tetapi bagi orang yang mengedepankan akal, karena kemuliaan manusia inna arba'atu jauharin fi jismi bani Adam. Ada 4 hal yang membuat manusia itu mulia. Salah satunya apa? Al-aqlu, yang membuat manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia satu-satunya yang hidup di dunia ini yang diberikan akal. Yuzilul aqlu bil ghadab. Akal itu bisa hilang dengan emosi, dengan amarah, dengan syahwat. Itu gitu. Nah, mereka pada saat itu lebih mengedepankan syahwatnya. Rasul ingin mengembalikan. Coba deh pakai akal hidup. Kan kalau pakai akal itu fa innal aqla yufarriqul haqqa wal batil. Karena sesungguhnya akal itu dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Rasul ingin menyelamatkan peradaban manusia. Rasul ingin menyelamatkan kehidupan manusia agar hidup manusia di dunia ini tertata dan baik ketika mempertanggungjawabkan hidupnya. Makanya Rasul ini bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu bukan hanya aspek aspek seorang hamba kepada Tuhannya, aspek ibadah saja, tapi universal akhlak itu. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasul, ya Aisyah, wahai ummul mukminin, ma khuluquhu, apa sih akhlaknya Rasul itu? Khuluquhu Al-Quran, akhlaknya adalah Nah, akhlak ini akhlaknya Al-Quran karena manusia berakal, diberikan tuntunan. Nah, manusia dengan akalnya bisa mengeksplor, membangun peradaban dunia ini dengan kebaikan, bukan dengan pri kebinatan. Jadi pri kemanusiaan. Nah, maka potensi-potensi yang ada pada manusia mulai timbul pada saat itu. Setelah banyak manusia yang Islam, banyak manusia yang beriman kepada Allah, tatanan keilmuan, tatanan saintifik terbuka di zaman Rasulullah SAW. Dan pada saat ini kita merasakan betul itu. Kenapa? Karena jasa besar Rasulullah ingin mengembalikan aspek kemanusiaan manusia yang hidupnya dengan akal. Bayangkan kalau manusia menggunakan akal. Tetapi kalau menggunakan syahwat, kata Allah warning. Walaqad ahlakna asya'akum, kami akan hancurkan. Kenapa? Minal kufri tadi, dari kekufuran kamu, wal ma'asi, dan kemaksiatan kita. Maksiat kepada Allah karena tidak iman, tidak tunduk, tidak mau mempertuhankan Allah yang pantas jadi Tuhan, kemudian mempertuhankan hawa nafsunya. Maksiat kepada manusia. Maksiat kepada manusia itu maksudnya hidup tidak ada aturan. Yang kuat dia yang menang. Pada saat itu begitu. Bahkan di zaman kita pun, di negara kita dulu sebelum merdeka, pokoknya yang kuat dia yang menang. Yang disebut di zaman itu zaman-zaman sakti, zaman-zaman siapa yang sakti dia yang kuat, dia yang berkuasa. Nah, itu seperti itu. Quran tidak seperti itu. Rasul mengajarkan agar manusia sadar bahwa kita adalah manusia. Fahal min muddakir, kamu mau mengulang lagi tuh kehidupan seperti itu yang tidak bernilai, tidak punya tatanan baik pada kehidupan. Nah, Rasul ingin membalikan. Ya, pada saat itu ada yang ikut, ada yang tidak. Bayangin itu setelah Rasul wafat, kemudian diteruskan oleh sahabat, kemudian diteruskan oleh tabi'in sampai saat ini. Kita bersyukur karena Rasulullah mengembalikan itu tadi, bahwa manusia hidup harus dengan akal, sehingga seluruh pengetahuan terbuka. Dan Quran ini menjadi acuan, tuntunan, bukan saja mengatur aspek ibadah, tapi juga aspek hubungan manusia dengan manusia.
aspek hubungan manusia dengan lingkungan, aspek manusia berhubungan dengan alam. Makanya maksiat itu bukan hanya maksiat kepada Allah, maksiat ada 3. Maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang soleh kepada Allah dan Rasulnya, tapi bisa jadi orang tersebut belum tentu soleh dan belum tentu mulia karena dia bisa maksiat kepada manusia. Jadi harus komplit, harus lengkap. Tidak maksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak maksiat kepada sesama manusia, tidak maksiat kepada alam. Kadang kita taat sama Allah dan Rasulnya, hormat baik sesama manusia dalam hubungan sosial, tapi kadang kita ketika bertindak berlaku di atas dunia ini tidak soleh kepada lingkungan, kepada alam. Banjir terjadi, RT disalahin, RW disalahin, lurah disalahin, padahal karena pola kita maksiat kepada alam. Seperti itu. Jadi terkooptasi bahwa manusia itu kalau maksiat hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Nah, Rasulullah SAW membangun peradaban di kota Madinah itu agar manusia menjaga hubungan baik kepada Sang Pencipta, kemudian menjaga hubungan baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan hubungan baik kepada lingkungan. Nah, Nabi itu nanam pohon korma, dan terbaik sampai saat ini premium apa pertama? Hah? Iya kan? Nah itu luar biasa, kormanya ajwa mahal lagi kan? Iya, seperti itu. Mau diulang lagi kehidupan seperti itu? Berarti bukan manusia, tidak punya akal loh, tidak berpikir. Orang salah, orang pernah jatuh, mau diulang lagi, ya bukan manusia, berarti gak berpikir. Pernah hancur, apakah peradaban itu akan diulang lagi? Ya kalau diulang lagi berarti bukan manusia. Kalau ada manusia seperti ini di zaman ini ingin mengulang peradaban jahiliyah masa lalu, berarti dia tidak menggunakan akal, berarti menggunakan syahwat kebinatangannya, bukan akal sebagai manusia. Fahal min muddakir, Allah cuma menyentuh aspek psikologis kita. Kamu nggak sadar apa kamu manusia, gitu bahasanya. Kalau kamu manusia jangan diulang dong, gitu. Kalau diulang juga berarti bukan manusia, kan logika berbaliknya begitu. Luar biasa, Al-Quran mengingatkan kita. Wa kullu syai'in, kita ini makhluk yang beda dengan makhluk-makhluk yang lain, dan sadar tadi, biarpun berpengetahuan ataupun tidak berpengetahuan, kita sadar kita bakal meninggalkan dunia. Seandainya orang hidup di hutan, pasti dia sadar kita bakal mati tuh. Nggak tahu agama seandainya, mereka sadar secara jibili, secara instinktif mereka sadar bakal meninggalkan dunia. Apakah setelah meninggalkan dunia ini kita begitu saja? Ya tidak. Makanya ada ayat kan gini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa atau mengadab manusia yang dia belum mendapatkan rasulan, utusan. Rasulan juga informasi. Seandainya ada orang di zaman sekarang ini hidupnya di hutan, tidak pernah bertemu manusia, tidak pernah mendapatkan informasi, dia mati. Wa ma kunna mu'adzibina. Catatannya orang tersebut belum pernah bertemu dengan apapun selain dirinya dan belum pernah mendapatkan informasi. Baru tuh tidak diadab oleh Allah. Tapi kalau dia udah mendapatkan informasi, apalagi sekarang zaman terbuka, siapa saja bisa mengakses itu. Kata Allah, karena manusia punya jibil tadi itu diberikan. Kenapa manusia punya insting tadi itu? Karena manusia satu-satunya makhluk wa nafakha fihi min ruhi. Allah yang meniupkan langsung ruhnya kepada kita.
Makanya kesadaran penuh dimiliki oleh manusia, tapi kesadaran itu hilang karena kita punya hawa nafsu. Contohnya gampangnya gini, kita habis melihat jenazah, sadar tuh kita bakal mati, bakal meninggalkan dunia. Dalam hati kita semua tuh kita sadar, sampai meneteskan air mata. 5 menit keluar dari jenazah itu tadi lupa, lihat yang montok-montok kan gitu. Iya, itu itu udah gitu. Kalau seandainya dia lupa terus mengikuti bisikan tadi itu, bisikan syahwat, tertutuplah akal murninya, akalnya itu, sehingga dia lebih dominan mengedepankan hawa nafsu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in. Nah, kita bagi orang yang berakal ini, oh, setelah dunia ini ada kehidupan. Apakah kehidupan selanjutnya biasa-biasa saja, tidak ada pertanggungjawaban? Semua agama meyakini, bahkan semua kepercayaan meyakini ada ritual-ritual yang mereka lakukan, kan begitu. Mereka meyakini ada kehidupan setelah dunia. Nah, kita dibimbing oleh para nabi dan rasul, sampai kepada kita disampaikan oleh para ulama dan melalui Al-Qur'an ini. Wa kullu syai'in fa'aluhu bis-subur. Dan setiap sesuatu fa'aluhu yang telah mereka lakukan, syai'in itu sesuatu itu ankarul manakir. Nakiroh yang paling nakiroh, kata umum yang paling umum. Apa saja? Mikir yang benar itu ada catatannya, mikir yang buruk juga ada catatannya. Semua dicatat. Makanya wa kullu syai'in itu kata umum yang paling umum. Jadi seluruhnya, bukan hanya aspek pekerjaan saja, seluruhnya yang terdetik ataupun yang tidak terdetik, yang nyata ataupun yang tidak nyata, semua dicatat. Nanti dibuka file itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita juga dibuka. Dan Allah ketika menghakimi hambanya itu dengan bukti, bukan asal tuduh. Allah membuktikan. Kan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua itu akan menjadi saksi dan bukti, dan semua dakwahnya Allah terhadap diri kita, baik ataupun buruk, Allah akan buktikan dengan catatan amal kita, baik ataupun amal buruk. Wa kullu syai'in fa'aluhu bis-zubur. Bis-zubur itu di catatan, tercatat. Bagaimana catatannya? Wallahu a'lam. Allah punya kuasa. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Di dalam catatan itu, dan setiap yang kecil, saghir kecil, berarti lintasan saja. Wa kullu saghirin wa kabirin, apalagi mustaqar. Mustaqar itu tercatat, bayangin. Tercatat. Iya, semua tercatat. Jadi tidak ada yang tidak tercatat indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tercatat. Makanya Nabi wanti-wanti betul kepada kita bahwa zahir batin kita itu ya jangan sampai melakukan yang tidak baik. Ya, berpikir yang baik-baik. Maka orang mukmin itu husnuzon saja, baik sangka, sehat, senang. Nah itu, jangan mikir yang aneh-aneh. Karena semua ada catatan, semua tercatat. Apalagi berpikir yang tidak baik, berpikir maksiat, mesum dan lain sebagainya. Dan ada, kalau seandainya ada manusia yang melakukan, kok ada sih manusia padahal dia dulunya baik kok bisa maksiat. Ya
sentuhannya manusia, bukan agamanya yang salah. Agama yang salah adalah manusianya. Jadi bukan agamanya yang salah, manusia tidak mengamalkan. Makanya di akhir zaman akan datang yatamassaku bisunnati kalqabid alal jamrah. Orang yang berpegang pada ajaranku, kata Nabi, seperti megang bara api, dipegang panas, dilepas mati. Dan akan datang juga satu masa di mana kalmazamir, agama itu seperti trompet nyanyian saja. Sekarang orang pandai berdalil, pandai memahami agama, tapi tidak pandai mengamalkan agama. Jadi orang bisa melakukan kemaksiatan, orang tersebut paham mengerti agama, tapi tidak mengamalkan agama. Sampai kalau dia melakukan kemaksiatan, kita kan sering dengar informasi ada ustadz mesum, ada kan? Iya. Kenapa demikian? Agamanya tidak salah, ustadznya sebagai manusia yang salah. Kenapa? Karena hanya paham agama tapi tidak mengamalkan agama. Agama dijadikan trompet. Nah, seperti itu. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqbal. Semua tercatat, tidak ada yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi jannatin, di tempat yang paling indah surga itu, wa nahar, yang diisi dengan wanahar itu sungai-sungai. Ada yang baca wanuhur. Dalam tafsir Marah Labid itu ada yang waquri abin nuhur bidom bin nun wal ha. Jadi innal muttaqina fi jannati wan nahar. Wanahar, sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga akhirat. Allah janjikan itu. Nah, bagaimana dengan surga dunia? Orang yang muttaqin, who is muttaqin? Siapa sih orang muttaqin itu? Orang muttaqin itu adalah manusia yang cerdas. Siapa manusia yang cerdas? Manusia yang cerdas itu adalah manusia ini baik kerjakan, enggak baik manfaat ambil. Enggak manfaat tinggalkan. Ini baik ambil. Ini mudarat tinggalkan. Itu muttaqin. Allah membimbing kita melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul dan dibumikan oleh para ulama agar kita menjadi manusia yang cerdas. Muttaqin itu cerdas. Orang cerdas nggak bakalan celaka. Orang cerdas pasti akan mendapatkan surga. Kata Imam Syafi'i, yaslan narul kubro, ditafsirkan oleh beliau, al kubro itu neraka akhirat. Dan ada nggak neraka subro? Ada. Neraka dunia, nggak punya duit, itu neraka dunia. Iya, terhina di dunia, itu neraka dunia. Nggak enak neraka dunia, apalagi neraka akhir. Ini udah di dunia neraka, di akhirat masuk neraka. Jangan sampai. Jadi Quran ingin menghantarkan kita surga dunia, surga. Maka jadilah muddakir itu. Siapa orang yang mengambil pelajaran? Muttaqin, orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Cerdas. Fi maq'adi sidqin. Orang kalau udah masuk surga tuh penuh dengan taman, gemercik air, aliran air, fi maq'adi sidqin, di tempat yang paling nyaman. Inda malikin muqtadir, di sisi malikin, raja atau Tuhan atau Allah, muqtadir, yang maha kuasa. Orang jangankan pakai ini, orang gampangnya begini, orang punya duit, jangankan pakai triliunan, miliaran, puluhan juta saja, itu kalau duduk udah gak ada beban apa-apa, kaki diangkat. Benar ya kira-kira? Iya, surga seolah-olah punya dia. Udah seperti itu berteman dekat dengan penguasa. Dalam hal ini dekat dengan Allah, hidupnya baik, surga di dunia, soleh, taat sama Allah, safety di dunia, dekat dengan Allah, surga dunia, surga akhir. Kita baru dekat RT aja sombong bener kan gitu. Terus laporin RT lo kan gitu. Apalagi dekat Allah, Allah menghantarkan kita
Jadi pahal bin mudzakir. Apa yang kita rasakan dan kerjakan di atas dunia ini jadikan pelajaran. Kenapa demikian? Kalau itu manfaat, ambil, gak manfaatin, tinggalkan. Karena kita menjadi manusia yang cerdas, maka surah ini dinamai Al-Qamar. Qamar itu bulan. Bulan itu bercahaya di tengah gelap. Maka jadilah orang yang bercahaya di tengah kegelapan kebodohan, kegelapan peradaban, karena kita manusia. Wallahu a'lam. Shadaqallahul adzim wa maulanal adzim. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.